Beberapa hari lagi genap memperingati 1 tahun sejak aku memutuskan untuk resign dari perusahaan otomotif terbesar di Indonesia untuk menjalankan usahaku sendiri. Buat kalian yang belum kenal aku, nama aku Aksentius Adwin. Welcome to Think Tank Podcast. Sedikit referensi, sebelum ulang tahunku ya 22, aku bersyukur bisa keterima magang maupun kerja di 4 perusahaan besar. Yang pertama itu Honda, terus Sasa, Shopee, dan yang terbaru Astra. Di video kali ini aku ingin ngebahas sedikit kenapa aku memutuskan untuk resign dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan aku memutuskan menjalankan usaha sendiri. Kita bahas dari 2 miskonsepsi yang sering aku dengar seputar topik ini. Yang pertama itu, bangunlah side hustle atau usaha sampingan kalian hingga angka pendapatan per bulannya sama dengan gaji bulanan kalian. Secara teori itu benar dan enak didengar gitu kan. Tapi nyatanya nggak ada orang sukses yang menerapkan jalan ini. Either kalian all in, mengejar corporate karir, terus kalian berhasil setelah berpuluh-puluh tahun berkarir jadi direktur utama, berantai, jadi CEO perusahaan A, B, C dicari orang-orang sebagai CEO, atau kalian membandingkan diri membangun sesuatu yang punya kalian sendiri. Contoh nyata dari hal ini itu Nadiem Makarim. Nah, kalian pasti tahu Nadiem Makarim sebagai founder Gojek. Background dia, setelah lulus dari Brown University pada tahun 2006, dia kerja di McKinsey sebagai konsultan selama 3 tahun. Terus dia resign sepenuhnya dan menjadi pendiri sekaligus direktur perusahaan fashion Zalora. Terus dia resign lagi di tahun 2012 untuk mulai dari nol ngebangun Gojek dengan cuman 15 karyawan dan 450 pengemudi. Selanjutnya Gojek berkembang secara masif yang seperti kita tahu sekarang. Miskonsepsi nomor 2, membangun usaha atau membangun suatu hal yang milik kalian sendiri itu berisiko tinggi, sedangkan bekerja sama orang itu nggak ada risiko sama sekali. Kembali, ada benarnya statement ini, risikonya memang lebih kecil, tapi bukan berarti nggak ada risiko. Nah, yang ingin aku minta kalian pertimbangkan adalah cerita berikut. Let's say ada regulasi pemerintah atau regulasi internal yang salah dan akhirnya membuat perusahaan kalian itu kesehatan keuangannya tuh goyang. Nah, menurut kalian yang akan lengser pertama itu CEO, COO, atau kelas-kelas manajerial dan semi manajerial di bawahnya? Nah, pasti otomatis ya orang-orang yang entry level, semi manajerial itu yang akan di PHK terlebih dahulu untuk menyelamatkan keuangan perusahaan yang berdarah-darah tersebut. Di cerita ini, dari risiko 0 atau 10% tiba-tiba jadi 100%. Karena apa? Karena meskipun risikonya kecil, tapi risiko ini enggak dipegang oleh kalian, melainkan oleh kalian punya pemberi kerja. Sedangkan bisnis, meskipun memang pasti berisiko, lebih berisiko dan banyak yang gagal, tapi itu risikonya kalian bisa ukur dan sepenuhnya di tangan kalian. Ke bagian berikutnya, apa saja pertimbanganku atau hal-hal yang harus diingat terkait memutuskan untuk resign dan membangun sesuatu milik kalian sendiri. Ada 2 utama yang aku ingat. Yang pertama adalah pastikan hal atau bisnis yang ingin kalian bangun itu tidak mengganggu keadaan hidup keseharian kalian. Jadi misal kalian sudah punya tabungan untuk hidup 12 bulan. Nah, kalian bisa mencoba untuk membangun bisnis dengan risiko moderat selama ya 12 bulan itu. Atau kalian mungkin masih ada yang nopang secara kebutuhan primer sehari-hari. Nah, itu kalian juga bisa mencoba memulai bisnis. Dan poin yang cukup penting juga, pastikan sebelum kalian ada memikirkan atau keputusan resign, hal yang ingin kalian bangun ini sepenuhnya memakan kesibukan kalian gitu loh. Jadi jangan sampai kalian sudah memutuskan untuk resign, terus kalian masih exploring, aku mau bisnis apa, itu nggak aku rekomendasiin. Nomor 2,
Ketika kalian memutuskan untuk resign pun, jadi kalian sudah nemu nih, oh aku akan misal meneruskan usaha orang tua, atau oh aku akan membuka cabang franchise ABC. Ketika kalian ingin mengundurkan diri dari perusahaan, pastikan hubungan baik sama line manager atau atasan kalian itu menjadi prioritas utama. Jadi jangan gerusa-gerusu, aku pengen keluar, besok aku mau keluar. Jangan. Kenapa? Karena amit-amit kita nggak tahu kapan kita bisa butuh mereka, baik untuk cari kerja maupun misal usaha kita gede, mereka jadi customer. Jadi contoh, kalau pengalamanku, aku di Astra, puji Tuhan, level semi manajerial, jadi ada gap 2 bulan dari notice atau menyodorkan surat resign ke kita meninggalkan perusahaan. Tapi nyatanya berapa bulan? 5-6 bulan ada. Nah, kenapa seperti itu? Karena aku punya hubungan yang cukup baik dan hormat yang cukup tinggi untuk atasan-atasanku yang udah membina aku, udah nge-training aku, udah kasih aku banyak pegangan-pegangan hidup maupun profesional. Jadi, ketika aku memberikan suratnya, itu bukan instruksi kalau aku mau resign, tapi sebagai aspirasi terlebih dahulu, sebagai bahan diskusi terlebih dahulu, enaknya gimana. Tuh, jadi akhirnya ya atasan aku memutuskan, oke, nggak apa-apa. Dia paham mengapa aku mau resign, dan akhirnya kita rembukan pelan-pelan waktu yang tepat kapan, sambil tim SDM atau tim HR-nya itu menyiapkan kandidat penggantiku supaya ya atasanku ini nggak sampai kerepotan setelah posisiku nggak ada yang ngisi gitu. Nah, kesimpulannya apa dari video ini? Kalau kalian masih di umur 20 sampai 25 dan atau memang tanggungannya nggak terlalu besar, nggak ada salahnya untuk mempercayakan diri kalian sendiri mencoba hal yang baru, hal yang memang kalian bangun sendiri, karena momentum bisnis itu hanya sebentar, terutama kalau kalian ngerintis ya. Sedangkan pekerjaan itu akan selalu ada. Sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di Think Tank Podcast minggu depan. Bye-bye.